Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vigo Nata Putra dengan NPM 22060614343. Di sini saya izin menjelaskan tahapan praktikum dari blending agregat aspal. Pada hari pertama, kegiatan praktikum dimulai dengan mengumpulkan seluruh material yang akan digunakan dalam pembuatan sampel campuran perkasan jalan. Material utama yang disiapkan meliputi agregat kasar, agregat halus, bitumen jenis GLA. Kemudian setelah terkumpul, agregat kasar dan batu dicuci menggunakan air yang mengalir. Tujuannya adalah untuk menghilangkan zat organik atau kotoran yang menempel. Karena jika dibiarkan, hal ini bisa mempengaruhi kualitas campuran aspal. Kemudian, setelah pencucian, seluruh material dikeringkan dalam oven bersuhu sekitar antara 105 sampai 110 derajat Celcius selama 24 jam untuk menghilangkan kadar air sepenuhnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah menyaring agregat dengan saringan berstandar. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memisahkan agregat sesuai dengan komposisi dari campuran. Kemudian langkah selanjutnya adalah kami menimbang setiap komposisi agregat dengan proporsi campuran yang sudah direncanakan. Material kemudian dicampur menjadi 5 variasi berdasarkan kadar kapur sebesar 0%, 7%, 8%, 9%, dan 10%. Kemudian dalam setiap variasi kami menambahkan sedikit minyak atau oli sebagai bahan tambahan untuk modifikasi karakteristik campuran. Semua bahan dicampur merata sesuai komposisi yang telah ditetapkan. Kemudian campuran aspal ditimbang sesuai komposisi dan nantinya akan dimasukkan ke dalam campuran kering. Di hari ketiga, kami melanjutkan ke proses pencampuran antara bahan kering dan aspal cair. Sebelum dicampur, bahan dipanaskan terlebih dahulu di atas api menggunakan panci logam sampai suhunya mencapai sekitar 150 derajat Celcius. Setelah itu, aspal cair panas ditambahkan dan diaduk merata ke dalam campuran homogen. Campuran yang sudah jadi lalu dimasukkan ke dalam cetakan silinder. Untuk proses pemadatan, kami menggunakan Marshall Compactor dan memberikan 75 kali pukulan pada tiap sampel, meniru pemadatan seperti lapangan. Setelah itu, sampel didiamkan di suhu ruang selama 24 jam agar mengeras secara alami. Setelah sampel mengeras, kami mengukur dan menimbang berat keringnya. Lalu sampel direndam dalam air selama 24 jam penuh. Perendaman ini dilakukan untuk meniru kondisi lingkungan nyata, seperti genangan air atau kelembapan tinggi guna melihat seberapa tahan campuran terhadap air. Kemudian di hari kelima, sampel ditimbang dalam keadaan jenuh dan juga dalam saat berada di dalam air. Kemudian sampel direndam lagi dalam air panas bersuhu 60 derajat Celcius selama 30 menit untuk mensimulasikan kondisi suhu tinggi di permukaan jalan. Setelah itu dilakukan uji Marshall untuk mendapatkan dua parameter penting. Yang pertama adalah stabilitas, yaitu mengetahui seberapa besar beban maksimum yang dapat tahan sampel, dan yang kedua flow, yaitu seberapa besar deformasi horizontal yang terjadi akibat beban tersebut. Kemudian di sini kita dapat data sampel satunya berupa data berat kering, berat jenuh, dan berat dalam air dengan variasi kadar kapur 0, 7, 8, 9, dan 10. Kemudian untuk data hasil Marshall test sampel satunya, kami di sini juga memiliki variasi data 0, 7, 8, 9, dan 10 dengan bacaan arloji dan kelelahan flow-nya pada tabel berikut ini. Kemudian untuk data sampel 2, kami juga mendapatkan data berat kering, data berat jenuh, dan data berat dalam air. Dan untuk data hasil Marshall test sampel 2, kita juga mendapatkan pada masing-masing variasi batu kapur, terdapat bacaan arloji dan kelelahan flow-nya juga. Kemudian untuk pengolahan data, di sini dari pengolahan data kami mendapatkan volume, berat jenis aktual dan teoritis, VMA, VIM, VFB, bacaan kelelahan flow, Marshall Q Autien, dan kadar aspal efektif. Kemudian untuk grafik karakteristik Marshall testnya di sini ada dua grafik, yaitu grafik kepadatan versus variasi batu kapur dan grafik stability versus kadar aspal. Yang menunjukkan untuk yang grafik kepadatan versus variasi batu kapur, kepadatan maksimum tercapai pada kadar 8%. Lalu menurun yang menunjukkan bahwa penambahan filler atau variasi batu kapur berlebih bisa mengurangi kepadatan atau kekompakan. Kemudian
untuk grafik stability versus kadar aspal, stabilitas meningkat hingga 9%, maksimum di berat 311,35 kg, lalu menurun drastis di 10% di angka 145,82 kg, yang menunjukkan bahwa kadar variasi batu kabur yang terlalu tinggi dapat menurunkan kekuatan dari aspal itu sendiri. Kemudian untuk grafik eh, flow versus kadar aspal, di sini dapat dilihat bahwa nilai flow meningkat hingga 8% di angka maksimal 2,13 mm, namun tetap dalam rentang spesifikasi yaitu 1,5 sampai 5,5 mm, yang menandakan bahwa campuran tetap fleksibel pada setiap variasi. Kemudian grafik VM menurun hingga 8% lalu sedikit naik, yang menandakan bahwa semua nilai masih dalam batas ideal, yaitu 3% sampai 5,5%. Kemudian eh, grafik Marshall Quotient versus kadar aspal. MQ tertinggi terjadi di variasi batu kapur 6%, yaitu dengan angka 220,27 kg per milimeter, dan terus menurun hingga variasi ke 10% di angka 88,59 kg per milimeter, yang menandakan bahwa penambahan variasi batu kapur yang berlebih dapat mengurangi kekuatan kombinasi. Kemudian untuk rongga trisi aspal atau VFB, eh, pada grafik dilihat bahwa VFB meningkat hingga 8% di angka 62,71%, lalu menurun, yang menunjukkan efisiensi pengisian rongga optimal itu terjadi di variasi batu kapur 8%. Kemudian untuk grafik rongga dalam agregat versus kadar aspal, VMA menurun di rentang 7-8% dengan nilai minimumnya 23,89%, lalu naik kembali, yang menandakan bahwa kadar tinggi menyebabkan peningkatan porositas. Kemudian untuk rasio persen lolos 200 dengan kadar aspal efektif, menunjukkan bahwa nilai stabil di semua kadar, dan terdapat nilai R kuadrat yang tinggi yaitu 0,9345, yang menandakan bahwa distribusi aspal konsisten meskipun kadar filler berubah. Kemudian untuk eh, bar chart penentuan KO BLA 30% plus makro CR menunjukkan bahwa tidak ada satu kadar aspal yang memenuhi semua parameter. Namun kadar 8,96% paling banyak memenuhi seperti VMA dari VFB-nya dan MQ-nya yang mendekati KAO. Terima kasih telah menyaksikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.